menuju angka yang mau kita setting. Tadi kan mau ngaturnya itu 59. Angka yang ada di sini yang tersedia yang dekatnya itu 54. Oke, kita cari misalnya pengen 49. 49 kita putar lagi berarti 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini udah di 54,3. Nah, untuk 59 berarti kita kurangi 5 lagi guys. Berarti kita putar ke bagian kiri 5 kali ya. Jadi kalau ada suara kayak gini, ini udah sesuai dengan torsi yang kita inginkan. Oke? Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunardi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya nggak akan ngebahas seputar spare part, tapi di sini saya bakal ngebahas seputar tools ataupun kunci ya. Jadi memang akhir-akhir ini saya sering banget menggunakan kunci torsi, dan waktu saya lihat playlist di channel GW88 saya belum pernah ngebahas kunci torsi ya. Jadi sayang banget kalau misalnya saya udah punya kunci torsi tapi saya nggak berbagi pengalaman seputar pengetahuan dari kunci torsi ini guys. Di sini saya udah pegang kunci torsi yang saya beli di toko online di Shopee, ini merek Molar, karena waktu kemarin saya cek hanya Molar yang memang harganya waktu itu murah, karena ini lagi flash sale, harganya 220 ribuan guys. Nah, ini tuh ukurannya saya lupa lagi ukurannya berapa. Cuman untuk dari segi kekuatan ya, di sini kelihatan kalau kekuatannya itu mulai dari berapa nih ya? 13,6 ya untuk dari kalau saya ngikutin dari baris ininya sampai 108 Newton meter. Nah, di sini mungkin kalian ada yang belum tahu juga gimana caranya membaca buat nyeting kunci torsi yang memang secara pengaturannya itu manual seperti ini ya. Bang, kenapa nggak pakai yang digital? Saya pengennya yang digital, cuman harganya mahal ya. Untuk digital itu, untuk yang mungkin sepanjang ini harganya sampai 3,5 juta ya untuk yang digital. Ini berbeda jauh dengan yang manual seperti ini, harganya 220 ribu. Dan mungkin buat kunci torsi, entah itu Tekiro, Molar, Lipro, dan lain-lain ya. Walaupun memang ukuran panjangnya sama, tapi biasanya untuk kalibrasi dan angka yang muncul di sininya itu berbeda. Nah, di sini saya bakal spesifik banget menerangkan seputar kunci torsi Molar ini ya. Karena takutnya kalau kalian ngikutin settingan Molar, tapi kalian punya kunci torsinya merek Lipro ataupun Tekiro, takutnya berbeda. Tapi untuk secara basic pembacaan penyetingan sebetulnya sama aja ya. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman ke kalian dan sedikit sharing juga soal menggunakan kunci torsi Molar. Nah, karena memang kunci torsi Molar ini tuh bagus ya, karena bisa mulai dari 13,6 Newton meter sampai 108 Newton meter. Nah, kenapa saya ingin sharing? Karena memang untuk kunci torsi Molar ini, dia ini ada koma-komanya guys. Ini di sini juga kelihatan ya, 13,6 sampai 108,5. Nah, kalau misalnya kita pengen nyeting di angka 12 gimana? 10 atau 11 gimana? Bisa aja kita pentokin sampai ke belakang, cuman harus dihitung manual. Oke, kita pelajari dulu mulai dari angka-angka ini ya. Nah, ini angka-angka ini kan ada 0, 2, 4, 6, 8, dan kembali lagi ke 0. Jadi ini tuh sebetulnya ada garis 10 guys. Cuman untuk yang tertulisnya 0, 2, 4. Bilangannya itu bilangan genap ya. Nah, jadi kalau kalian putar ke sebelah kanan, ini untuk menambah ya. Menambah, jadi kalau kita pentokin, ini bisa sampai atas. Nah, untuk mengurangi, kita putar ke bagian kiri. Nah, kalau sudah menentukan posisi atau ukuran torsinya berapa, kalian tinggal lock di bagian bawah sininya. Di sini ada tulisan lock ya. Nah, ini lock, jadi kalian tinggal lock aja, putar ke bagian kanan. Jadi nanti ini nggak akan berputar guys, ini kekunci ya. Nah, jadi kalau pengen nyeting, kita unlock lagi ke bagian kiri. Itu untuk cara penggunaan awalnya ya. Nah, sekarang kita nyoba setting untuk misalnya contoh ya, saya kasih contoh langsung. Misalnya kalian pengen ngencangin baut polisi PT, kan polisi PT depan itu ukurannya 59 dan yang bagian belakang 49. Nah, kita coba dulu di 59. Nah, kalau 59 itu gimana bang? Karena di sini kan memang nggak ada 59 ya, adanya 54,3. Jadi kita bulatkan aja, misalnya itu di 54 aja ya. Jadi 0, bisa dihitung, bisa enggak. Nah, jadi untuk cara ngaturnya adalah kalian geser dulu untuk angka 0 ini. Untuk angka 0 ini ke bagian garis di 13,6 ya. 13,6, nah ini udah pas presisi ya di 13,6. Jadi garis 0 ini sejajar dengan garis yang ada di sini guys. Oke. Nah, ini kita tinggal arahkan ke 54 dulu karena kita kan mau nyari 59 ya. Nah, kita putar ke kanan terus pasin garis 0-nya ke 54. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi ini udah pas ya. Ini 0,
Terus di sininya sudah sesuai garis dengan 54,3. Kan ini ukurannya 54,3. Kita pengen cari 59. Seperti tadi saya di awal bilang, kalau ke kanan itu nambah, kalau ke kiri itu berkurang. Jadi kita tambahinnya berarti 54. Untuk butuh 59, kita butuh 5 kali putaran. Per satu putarannya adalah per satu garis ya guys ya, bukan per angka, tapi per garis. Jadi kan ini dari 0, kita putar ke sini 1 ya. Ini berarti 55, 56, 57, 58, 59. Nah, jadi untuk ukuran 59 garisnya itu ada di sini ya. Bisa kan lihat? Nah, bentar ini ngebur-ngebur nih. Nah, ada di sini ya untuk ukuran 59. Nah, misalnya pengen ukuran 49 gimana? Ya, balikin lagi. Tadi kita pasin dulu ke angka 54. Kenapa Bang harus ke angka 54? Jadi kita ngaturnya di angka terdekat menuju angka yang mau kita setting. Tadi kan mau ngaturnya itu 59. Angka yang ada di sini yang tersedia yang dekat itu 54. Oke, kita cari misalnya pengen 49. 49 kita putar lagi berarti 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah di 54,3. Nah, untuk 59 berarti kita kurangi 5 lagi guys. Berarti kita putar ke bagian kiri 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi 49 itu ada di sini. Nah, walaupun memang sebetulnya bisa ngatur di angka 40 ini ya, 40,7 ya kalau kalian lihat tuh. Di sini kan ada 40,7. Cuman memang kebanyakan kalau pengen nyetingnya. Bisa aja di 40,7. Kita balikin dulu angka nolnya. Nah, ini udah pas ya, 40. Berarti kalau pengen 49, kita putar 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebetulnya sama aja guys, seperti tadi ya. Kalau kita ngitungnya itu mulai dari 54,3. Jadi buat cara ngitung atau cara nyetingnya seperti itu. Jadi kunci torsi itu untuk yang model kayak gini ternyata mudah banget untuk nyetingnya ya. Jadi kalau misalnya udah, jangan lupa juga dikencengin. Sebetulnya yang lebih simpel yang digital guys. Kalau yang digital tinggal kita pencet-pencet aja di sini, mau angka berapa itu muncul. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja di bagian motor saya ya. Oke, kita langsung setting aja si kunci torsi molar ini. Nah, buat bagian mur kampas ganda yang belakang, ini kan kuncinya ini menggunakan kunci 19 ya. Dan karena murnya ini kan ya menggunakan mur kunci 19. Nah, ini tuh 49 Nm guys. Jadi tahu dari mana kalau misalnya untuk torsi dari mur puli belakang Honda itu 49. Di luar saya suka nyari di internet, di website. Saya juga suka nanya ke teman-teman yang sudah menggunakan kunci torsi. Itu memang di 49 untuk bagian mur kampas ganda, dan bagian depan itu 59 Nm. Sebetulnya kan bisa pakai patokan yang ada di Google yang sesuai dengan mur M6, M7, M berapa lah itu, bebas ya. Gimana tergantung kalian mencari referensinya. Oke, di sini karena 49 caranya sama seperti tadi. Jadi dari 54 dulu kalian putar ke kiri, dikurangi 5 putaran, jadi itu ketemu di 49 Nm. Jadi saya ngaturnya kayak gitu ya. Sebetulnya kalau lebih simpel yang digital, cuman digital harganya nggak ada yang 200 ribuan guys, harganya di atas 1 juta. Oke, ini sudah 49 Nm. Yang pertama kita siapkan dulu ya untuk tracker ganjelannya. Nah, di sini saya buat praktekinnya pakai motor Vario Karbu saya ya. Nah, jadi guys, kalian siapkan tracker seperti ini, seperti saya, ini tracker tahanan kopling ya. Dan dipasangkan asok, jadi biar ada tahanannya, biar nggak ikut muter. Karena kunci torsi molar ini adalah ratchet, jadi enak ya untuk mengencangkan. Jadi nggak usah dicabut pasang, tinggal putar aja. Putar sampai terdengar suara seperti ini. Jadi kalau ada suara kayak gini, ini udah sesuai dengan torsi yang kita inginkan. Oke? Selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Gunawan Wijaya, mohon pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe. Minal aijin, wah lupa izin.